A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nasi Uduk Mbok Tarmi. Cerita ini ditulis oleh Mbak Dina. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pagi itu Mbok Tarmi tidak ke warung. Ia masih syok atas kejadian tadi malam. Ningrum, hari ini ibu tidak ke warung. Ningrum jaga sendirian saja ya. Kalau Ningrum kewalahan, ajak Nana untuk membantu Ningrum berjualan, ucap Mbok Tarmi pelan. Ibu sakit? Tidak, Nduk. Ibu hanya butuh istirahat, jawab Mbok Tarmi lirih. Ya sudah kalau begitu, ibu istirahat saja di rumah, ucap Ningrum sambil melangkah pergi menuju motornya. Seperti biasa, pagi itu pembeli sangat ramai. Untung saja ada Nana yang membantunya berjualan. Saat Nana sedang mengambil uang kembalian untuk pelanggan, di dalam kotak uang itu ia melihat satu kain putih kecil yang terlipat dan terlihat lusuh. Ningrum, ini kain apa? Ningrum mengambil benda itu dari tangan Nana. Kain itu dilihatnya dengan teliti sambil dibolak-balik. Ini apa ya? Ningrum kembali bertanya pada Nana. Nana hanya menggelengkan kepala sambil mengernyitkan alisnya. Bisa jadi itu jimatnya ibumu, ucap Nana tertawa kecil. Enggak lah, ibuku enggak pernah pakai jimat. Kalau bukan jimat, coba kamu buang, berani enggak? Ucap Nana menantangnya. Ningrum terdiam seketika. Kemudian benda itu ia buang ke arah semak-semak. Lagi pula ibunya tidak pernah berpesan apa-apa pada Ningrum tentang benda ini seperti tempo dulu saat ia tak boleh mencuci panci. Jadi, Ningrum beranggapan kain kecil yang terlipat dan terlihat lusuh itu benda yang tidak penting. Mbok Tarmi tersedak saat ia sedang meminum teh. Perasaannya berubah menjadi tak karuan. Ia langsung teringat dengan anaknya. Apakah sesuatu telah terjadi kepada Ningrum? Ucap Mbok Tarmi lirih. Ibu, Ningrum pulang. Anak ibu sudah pulang. Bagaimana? Apa nasi uduknya habis? Habis, Bu, jawab Ningrum sambil menyodorkan kotak yang terbuat dari kayu, berisikan uang hasil jualannya pagi ini. Ya sudah, Ningrum mandi lalu makan ya. Ningrum mengangguk, lalu meninggalkan ibunya menuju kamar mandi. Kemudian, Mbok Tarmi membuka kotak yang menjadi tempatnya menyimpan uang jualan. Dihitungnya lembaran demi lembaran uang hasil jualan hari ini. Setelah menghitung hasil jualannya, ia panik saat melihat jimat yang berada di kotak tersebut tidak ada. Dicarinya ke bawah meja dan kursi. Barangkali jimat itu jatuh saat Mbok Tarmi menghitung uang. Tapi nihil, jimat itu tidak ada di mana-mana. Ningrum, Ningrum! Mbok Tarmi berteriak memanggil anak semata wayangnya dengan wajah penuh emosi. Iya Bu, ada apa?
Kain putih di kotak ini mana? Kain putih. Ningrum terdiam, mencoba mengingat kain putih yang dimaksud ibunya. Oh, lipatan kain putih kecil itu. Sudah Ningrum buang, Bu. Apa? Dibuang? Mbok Darmi terkejut mendengarnya. Jimat yang ia dapatkan dengan melumbalkan suaminya telah dibuang oleh anaknya sendiri. Ningrum, kamu bisa tidak bikin ulah? Apa kamu tahu ibu susah payah untuk mendapatkan jimat itu? Tidak disangka Mbok Darmi menyebutkan kata-kata tersebut, hal yang selama ini ia sembunyikan dari Ningrum. Ningrum terdiam mendengar ucapan ibunya. Ia terkejut dengan apa yang ibunya katakan. Mbok Darmi pun meninggalkan Ningrum yang masih terpaku lalu masuk ke dalam kamar. Ia menangis kesal dengan apa yang telah Ningrum lakukan. Baru seminggu ia mengecap uang hasil jimat itu. Kini ia harus mencari tumbal baru. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Mbok Darmi sama sekali tidak keluar kamar. Ia sedang berpikir siapakah yang akan ia tumbalkan untuk mengganti kuku Aryo yang hilang. Sebenarnya, ia tidak ingin lagi menumbalkan orang lain. Karena jimatnya kini sudah hilang, ia terpaksa harus melakukannya. Saat ia sedang berpikir, muncul nama seseorang dalam benaknya. Nanti malam, aku akan memuja jiwamu, ucap Mbok Darmi tersenyum licik. Singkat cerita, Ningrum, ayo makan dok. Suara teriakan ibunya yang memanggil namanya membuat Ningrum yang sedang berada di dalam kamar tidur itu terkejut. Ningrum heran melihat ibunya. Tadi siang ia terlihat sangat marah. Kini ibunya itu tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu, Ningrum minta maaf karena sudah membuat ibu marah tadi siang. Tidak apa-apa Ningrum. Ibu juga minta maaf karena sudah marah-marah sama Ningrum, ucap Mbok Darmi tersenyum manis ke arah Ningrum. Ningrum, jangan sekali-kali kamu membuang jimat yang berada di wadah uang jualan. Itu rahasia masakan ibu, supaya orang-orang banyak membeli nasi uduk kita. Dan jangan beritahu siapapun tentang hal ini. Apa Ningrum mengerti, Nduk? Ucap Mbok Darmi tegas. Tapi Bu, itu kan dosa, jawab Ningrum. Dok, apa kamu mau hidup kita miskin seperti dulu? Apa kamu mau melihat ibu menderita, memikirkan soal uang dan uang? Lihat motor yang kamu naiki setiap hari. Lihat handphone yang sudah ibu belikan. Lihat hidup kita yang berubah semakin lebih baik dan mewah berbanding dulu. Ningrum mengangguk mendengar kata ibunya. Mbok Darmi tahu anak gadisnya itu sanggup berbuat apa saja untuknya. Malam itu, tepat jam 12 malam, Mbok Darmi melakukan ritualnya. Untuk pertama kalinya Mbok Darmi melakukan ritual tanpa bantuan sekar. Mbok Darmi memuja jiwa tersebut. Kemenyan berwarna merah dihidupkan. Mbok Darmi menutup mata sambil membayangkan wajah seseorang yang menjadi sasarannya. Aku di hatimu, Bima. Kemarilah, menghadapku pasrah, menyerah, menunduk menjadi gila kepadaku, ucap Mbok Darmi sambil melipat beberapa daun sirih. Bait ayat itu dibaca dengan berulang-ulang kali. Kemudian Mbok Darmi memakan daun sirih tersebut. Angin lembut berembus mengenai leher. Mbok Darmi tersenyum dengan pertanda itu.
Di tempat lain, malam itu Bima terlihat gelisah. Matanya tidak mau terpejam. Padahal saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi. Menutup mata sebentar saja, Bima terbayang-bayang dengan nasi uduknya Mbok Tarmi. Di rumahnya, Mbok Tarmi seolah-olah sedang menunggu Bima dengan senyum paling manis. "Tunggu Mbok Tarmi, besok aku datang," ucap Bima lirih sambil tersenyum. Ida yang sudah terlelap tidak menyadari suaminya seperti orang yang diguna-guna, tersenyum di dalam tidur. Singkat cerita, setelah semua lauk dan nasi uduk dipersiapkan, Mbok Tarmi bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari luar. "Sepertinya ada pelanggan," ucap Mbok Tarmi. Ia berpikir yang datang ke rumah adalah pelanggannya. 1 minggu belakangan ini sudah menjadi kebiasaan anak-anak sekolah atau pekerja pabrik akan datang ke rumah Mbok Tarmi membeli nasi uduk untuk bekal. Saat pintu dibuka, Mbok Tarmi terkejut dengan kedatangan Bima. Ia pun menutupi rasa keterkejutannya dengan tersenyum. "Tarmi, saya mau beli nasi uduk." "Sebentar ya, saya bungkuskan dulu," jawab Mbok Tarmi dengan terbata-bata. Ia tidak menyangka jampi-jampinya manjur dengan secepat ini. "Gak usah dibungkus Tarmi, saya mau makan di sini," jawab Bima seraya menatap kedua mata Mbok Tarmi. Tatapan Bima membuat hati Mbok Tarmi berdebar. Kalau saja orang tua Bima dulu setuju dengan hubungan mereka berdua, pasti mereka berdua sudah menikah dan hidup bahagia. Mbok Tarmi serba salah dengan permintaan Bima. Mbok Tarmi tidak mungkin mengajak laki-laki masuk ke dalam rumah subuh-subuh begini. Apalagi awan masih terlihat gelap. Apa kata tetangga nanti? Kamu duduk di luar saja ya. Saya ambilkan dulu nasi uduknya." Bima mengangguk pelan. Mbok Tarmi pun menghidangkan nasi uduk. Tak lupa ia mencampi-campinya dulu supaya Bima selalu datang ke rumahnya. "Daun sirih aku lipat untuk si Bima. Hati si Bima tidak akan lupa denganku. Tidak akan lupa masakanku." Kemudian setelah membaca jampi-jampi tersebut, ia menghembuskan ke arah nasi uduk yang dipesan Bima. Mbok Tarmi melayani Bima seperti suaminya. Bima dibuatkan kopi sebagai pelengkap hidangan. Hati Bima berbunga-bunga karena dilayani dengan sangat lembut oleh Mbok Tarmi. Selesai makan, Bima meneguk kopi yang disediakan Mbok Tarmi. "Tarmi, bolehkah setiap hari aku datang ke rumah untuk menikmati masakanmu? Aku ingin menjadi orang yang pertama mencicipi masakan yang kamu buat." Mbok Tarmi tersenyum mendengar permintaan Bima. "Bagus, aku tidak repot-repot lagi. 1 kali ritual ternyata sudah cukup. Bima, kenapa tidak dari dulu aku mengguna-gunaimu? Rasakan kamu Ida." Seminggu telah berlalu. Bima rutin berkunjung ke rumah Mbok Tarmi setiap subuh. Bima juga ringan tangan membantu mengantar lauk pauk jualannya Mbok Tarmi ke warung. Mbok Tarmi menerima dengan senang hati bantuan Bima. Niatnya hanya ingin mengikat hati Bima saja. Tapi tidak disangka Bima juga menawarkan diri menyumbang tenaga. Ida mulai curiga. Sebelum subuh suaminya pasti menghilang. Saat ditanya diam saja. Setelah beberapa kali ditanya lagi, Ida pun dibentak.
Ida terkejut dengan perubahan sikap Bima. Selama ini Bima tidak pernah membentak atau meninggikan suara. Sekarang, Bima tidak pernah menjemput Ida di warung seperti biasa. Semua Ida lakukan sendiri. Berbagai pertanyaan kian menyerbu pikirannya. Ida sudah tidak sabar akan perilaku Bima. Pagi itu Bima tidak sadar kalau langkahnya diikuti oleh Ida. Turun naik dada Ida menahan amarah saat melihat Bima keluar masuk dari rumah Mbok Tarmi. Hatinya sangat kesal melihat Bima membantu Mbok Tarmi membuka warung. Selama berjualan, Mbok Tarmi memang lebih cepat membuka warung nasi uduknya itu daripada Ida. Itulah kenapa Ida tidak tahu kalau selama ini Bima membantu Mbok Tarmi membuka warung. Padahal saat itu Ida sedang repot-repotnya berada di dapur untuk menyiapkan jualannya. Timbul niat jahat di hati Ida. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Tambah tua, tambah ayu. Tambah tua, tambah ayu. Sekar nenek tua yang sebenarnya berumur 60 tahun itu duduk di meja riasnya, menyisir rambut panjang yang selalu ia sanggul sambil bersenandung. Sekarang aku bisa tenang, tidak dituntut mempersembahkan tumbal untuk Nyai. Sekar menatap cermin sambil mengusap pipinya. Berkat ilmu awet muda yang ia lakukan, wajah nenek berumur 60 tahun itu sama sekali tidak terlihat kalau ia sudah berumur setengah abad. Bahkan raganya pun masih terlihat sehat dan bugar. Tidak mungkin aku memberikan ilmuku kepadamu, Tarmi. Ilmu yang kau peroleh memang berasal dari dirimu sendiri yang mengikat janji pada Nyai. Saat kau membuat jimat dengan kuku kaki jempol orang yang kau benci, kecantikanku akan semakin bertambah. Karena jiwa dan raga orang yang kau benci, aku persembahkan pada Nyai. Tidak akan pernah terputus hubungan ini karena kita sudah terikat. Tidak disangka, selama ini kebaikan yang Sekar berikan kepada Mbok Tarmi ternyata palsu. Ia tidak benar-benar peduli dengan Mbok Tarmi. Sekar hanya memanfaatkan hidup Mbok Tarmi yang penuh penderitaan. Di lain tempat, siang itu, setelah Mbok Tarmi selesai berjualan dan pulang ke rumah, Ida memberanikan diri menuju ke warung Mbok Tarmi. Dilihatnya ada beberapa biji panci ditinggalkan. Sepertinya Mbok Tarmi lupa membawa panci yang ia selalu gunakan untuk memasak semur itu pulang ke rumah. Peluang ini tidak disia-siakan Ida. Ida mendekat ke arah panci-panci yang ada di belakang warung. Bau apa ini? Gumam Ida sambil menutup hidung. Bau itu ternyata berasal dari panci. Panci-panci itu sepertinya tidak pernah dicuci. Baunya sangat menusuk hidung hingga membuat Ida mual. Tidak kusangka Mbok Tarmi sangat corok. Berbeda jauh dengan penampilannya yang terlihat rapi dan bersih. Kemudian Ida membuang panci-panci itu jauh ke dalam semak-semak. Lemari etalase, meja serta kursi jualan yang terletak di depan warung juga Ida rusak. Segala perlengkapan jualan Mbok Tarmi seperti plastik, bungkusan makanan dan lain sebagainya berhamburan. Ida tidak memperdulikan mobil yang lalu lalang. Biar semua orang tahu kelakuan Mbok Tarmi yang selama ini pura-pura baik dan alim. Mampus kau Tarmi, semuanya sudah aku rusak. Besok pasti kau tidak berjualan, dan para pembeli akan berkerumun di warungmu yang berantakan, lalu membeli nasi uduk di warungku, ucap Ida dengan penuh yakin.
Hembusan angin tiba-tiba datang. Di tempat Ida berdiri terasa redup. Ida menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia kira akan turun hujan. Tapi saat Ida mendongak ke atas, ia terkejut lalu terjatuh saat melihat sosok besar tempo hari sedang menatapnya dari atas pohon. Air liurnya menetes dan mengenai kaki Ida. Ia mengesot menjauh dari makhluk mengerikan itu. Ida tunggang langgang meninggalkan warung Mbok Tarmi. Singkat cerita, malam pun tiba. Sebelum tidur Ida berpesan kepada Bima. Dia ingin menggunakan motornya besok pagi. Bima diam saja tanpa bertanya apa-apa. Pagi-pagi sekali Bima keluar dari rumah. Ida tidak mencegah. Ia hanya tersenyum sinis melihatnya. Ida berpikir Bima tidak akan keluar lama, karena semua panci Mbok Tarmi sudah ia buang jauh ke dalam semak. Bagaimana mungkin Mbok Tarmi bisa memasak? Karena hari ini hari yang spesial dari hari biasanya, Ida pun ke warung lebih awal. Ida ingin melihat momen Mbok Tarmi kebingungan karena warungnya berantakan. Tapi saat sampai di tempat jualan, Ida melihat lampu warung Mbok Tarmi menyala. Dilihatnya beberapa orang yang sudah mulai mengantri. Malah dia melihat Bima sedang membantu menyusun lauk pauk jualannya Mbok Tarmi. Ida menggosok matanya beberapa kali, berharap pemandangan di seberang jalan yang ia lihat tidaklah nyata. Dada Ida panas, rasanya ingin berteriak dengan sekencang-kencangnya. Apa dia nggak malu? Kenapa Mas Bima malah membantu wanita murahan itu daripada aku, istrinya? Ada hubungan apa mereka berdua? Berbagai pertanyaan menyelubungi hati Ida. Wanita berumur 39 tahun itu memang tidak pernah tahu akan masa lalu suaminya dan Mbok Tarmi. Tapi panci-panci itu kan sudah aku buang. Bagaimana bisa? Sia-sia saja aku merusak warungnya. Sedang jengkel karena memikirkan tentang Mbok Tarmi, suaminya Bima datang ke warungnya. Bima mengulurkan plastik berisikan makanan. Dari Tarmi. Dari Mbok Tarmi. Iya. Katanya tanda terima kasih buatmu karena sudah mengizinkan aku membantu Tarmi di warung. Sesak dada Ida. Ia merasa sangat jengkel, seolah-olah Mbok Tarmi sedang mengejeknya. Kurang ajar. Berani sekali Mbok Tarmi. Apa dia mau merebut Bima dariku? Gumam Ida dalam hati. Sesaat saat bungkusan nasi uduk Ida terima, Bima kembali ke warung Mbok Tarmi. Melongo Ida melihat Bima yang berlalu pergi tanpa rasa bersalah. Hari itu Ida sangat tertampar, lebih menyakitkan hati. Bima tidak singgah di warungnya setelah Mbok Tarmi pulang berjualan. Timbullah rasa cemburu di hati Ida. Sore itu Ida merasa tak karuan. Kaki dan betisnya gatal bukan kepalang. Sudah digaruk hingga terluka tak juga reda. Ida menunggu Bima untuk diajak pulang ke puskesmas. Tapi Bima tidak kunjung tiba. Entah sedang berada di mana suaminya itu. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Bu Tarmi menyuruh Ningrum untuk tidur. Baru saja Mbok Tarmi ingin ke kamar, terdengar pintu rumahnya diketuk seseorang. Perasaan cemas menyelubungi hati Mbok Tarmi. Ia khawatir rentenir datang mencari Aryo. Mbok Tarmi bagai patung menghadap pintu. Ia memberanikan diri mengintip celah lubang dinding. Dalam samar-samar, kelihatan seorang lelaki sedang berdiri menghadap pintu rumah. Bu Tarmi membuka pintu sedikit demi sedikit. Setelah yakin orang itu bukan rentenir, ia pun membuka pintu. Bima,
Ada perlu apa malam-malam datang kemari? Bima tidak menjawab pertanyaannya. Ia mengulurkan sesuatu kepada Mbok Darmi, kemudian berlalu pergi tanpa kata. Apa tadi itu Bima? Mbok Darmi cepat-cepat masuk ke rumah, lalu menutup pintu. Bulu romanya meremang. Ia penasaran dengan apa yang Bima berikan tadi. Tanpa membuang waktu, Mbok Darmi membuka balutan kecil dari Bima. Mata Mbok Darmi terbelalak saat ia melihat sepasang kuku kaki di dalam balutan itu. Mbok Darmi senang bukan kepalang. Selama ini dia bingung memikirkan bagaimana caranya mendapatkan kuku itu dari Bima. Kini tanpa susah payah Bima datang kepadanya sukarela, memberikan kuku jempol kakinya. Seperti tahu apa yang Mbok Darmi inginkan, perasaan cemas berganti gembira. Malam itu juga Mbok Darmi memuja Nyai, berbekal kuku dari Bima. Di waktu yang sama, Ida gelisah menanti kepulangan Bima. Kaki yang gatal semakin terasa tidak karuan. Ida berjalan dengan tertatih-tatih, menyeret kakinya ke ruang tamu. Ia ingin mengecek suaminya sudah pulang atau belum. Ida terkejut saat menyalakan lampu. Terlihat suaminya sedang duduk di sofa dengan tatapan kosong. Mas, bikin kaget saja. Jam berapa pulang? Kok nggak dengar suara pintu terbuka? Sudah makan belum? Bima hanya diam membisu menatap ke arah pintu, tanpa mengedakan keberadaan Ida. Ida merasa ada yang aneh dari suaminya. Ida mengamati Bima yang terlihat pucat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mas, kakimu kenapa? Kok banyak darah? Berulang kali Ida bertanya, tapi Bima tidak menjawab. Tidak lama terdengar dinding rumah dicakar dengan sangat kencang. Ida ketakutan sambil berjalan mundur menjauh dari pintu. Sedangkan Bima masih diam membisu seperti tidak mendengar apa-apa. Ida menjerit saat makhluk besar tiba-tiba muncul dari arah pintu yang tertutup. Makhluk itu menatap tajam ke arah Ida sambil membuka mulut dengan sangat lebar. Terlihat air liurnya jatuh menetes. Ida ingin menjerit saat makhluk itu mendekatinya, tapi mulut Ida bagai dilem. Dia pun pingsan seketika. Sejak saat itu Bima tidak pernah terlihat lagi. Beberapa kali Ida membuat laporan polisi, tapi tidak pernah ada titik terang tentang keberadaan suaminya. Bima hilang bagai ditelan bumi. Singkat cerita, 2 tahun berlalu, warung nasi uduk Mbok Darmi bertahan. Warung nasi uduk Mbok Darmi bertahan dari tahun ke tahun. Ningrum tumbuh menjadi perempuan yang cantik jelita. Sekarang, ia sedang menempuh pendidikan di universitas yang bergengsi. Siang itu, setelah selesai berjualan, Mbok Darmi bersama Ningrum pergi ke pasar dengan mengendarai sepeda motor. Saat motor yang Ningrum kendarai hendak menyalip mobil di depannya, dari arah depan, truk pengangkut pasir melaju dengan kencang. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Ajaibnya, Ningrum hanya mengalami luka ringan. Sedangkan Mbok Darmi, naas baginya, ia meninggal di tempat dengan luka fatal di kepala. Ibu, jangan tinggalkan Ningrum. Bangun Bu, bangun. Ningrum histeris melihat tubuh kaku ibunya tergeletak di jalan. Ia tak kuasa menahan kesedihan hingga membuat dirinya pingsan seketika. 2 minggu semenjak Mbok Darmi meninggal, Ningrum selalu mendapat teror dari Nyai, entah di alam mimpi maupun di dunia nyata. Nyai menuntut Ningrum untuk menyembahnya. Kini Ningrum menjadi pewaris, meneruskan apa yang ibunya lakukan dulu.
Bukan mudah untuk memutuskan perjanjian dengan iblis laknatullah. Tidak bersekutu dengan jin atau bersekutu dengan jin tidak ada bedanya. Hidupku sudah hancur saat dimana ibu pergi meninggalkanku. Ningrum hidup dengan penuh dendam. Hatinya yang terluka sejak ia masih kecil dan sekarang ditinggal mati oleh ibunya dengan cara yang tragis, membuat ia menjadi dukun santet di usia yang masih terbilang muda dengan berbekalan ilmu dan jin yang dipunyai ibunya. Ningrum tidak punya arah dan tujuan lagi. Ia hidup bersekongkol dengan jin dan iblis. Jampi-jampi menjadi zikir di dalam kehidupannya sehari-hari. Ningrum, gadis cantik yang malang. Cerita pun selesai. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.